Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau belajar tentang bagaimana membangun mindset entrepreneurship. Ya, mendengar kata ini mungkin kita sebagian masih belum paham, ada juga yang masih paham gitu. Jadi kita akan belajar bersama-sama. Mari kita mulai. Yang pertama itu adalah apa sih itu transformasi kewirausahaan? Ya, mengenal transformasi kewirausahaan itu ada 4. Yang pertama yaitu transformasi pola pikir atau mindset dan paradigma seseorang dalam berpikir. Kemudian yang kedua adalah transformasi cara pikir. Yang ketiga transformasi entrepreneurial. Yang terakhir adalah transformasi internasional. Jadi ini merupakan transformasi dalam kita mengembangkan kewirausahaan. Kemudian ada cara untuk membentuk mindset pebisnis dalam hidup kita. Yang pertama itu adalah kita harus sadar hidup. Untuk memulai usaha itu dimulai dengan berdoa gitu. Kemudian yang kedua adalah sadar diri, rendah hati, dan memiliki keyakinan yang teguh. Ini merupakan hal yang sangat penting karena kita harus memiliki keyakinan yang tekun dan selalu rendah hati. Yang ketiga tidak kalah penting adalah bungkam mitos. Ini merupakan suatu hal yang cukup penting juga karena kita hilangkan semua keraguan tentang sisi negatif dari memulai suatu usaha. Yang keempat adalah raih pandangan baru, membuat inovasi dan kreasi yang belum ada. Oke, selanjutnya cara mengatasi ketakutan dalam berwirausaha ada 3 ya. Dengan meningkatkan kekuatan atau kemampuan Anda untuk mengatasi risiko yang akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah urailah dari risiko yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian sampai batas mana kekuatan dan kemampuan Anda yang bisa Anda tanggulangi. Jadi kita sebagai entrepreneurship harus tahu risiko yang paling kecil sampai yang paling besar dalam kita memulai suatu usaha. Yang ketiga adalah manusia tetaplah manusia. Ya, memang betul, manusia adalah tetap manusia, pasti tidak luput dari tidak luput dari kesalahan seperti itu. Kemudian kita masuk dalam pola pikir kewirausahaan. Ini cara membentuk pola pikir seorang wirausaha itu bukan suatu hal yang mudah. Ada 5 karakteristik pebisnis dengan sikap pikir wirausaha yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu rajin dan bersemangat dalam mencari peluang-peluang baru. Kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Ketiga, wirausahawan hanya mengejar semua peluang yang paling baik dan menghindar atau mengejar semua peluang tak pandang bulu. Jadi wirausahawan itu adalah orang yang mengejar semua peluang tanpa pandang bulu, tanpa memilah-milih mana yang harus dikejar, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah yang keempat adalah wirausahawan berfokus pada tindakan adaptif. Yang kelima, wirausahawan melibatkan dan memanfaatkan energi orang-orang di sekitar mereka. Jadi ada energi positif yang harus dimiliki seorang teman ataupun wirausahaan itu sendiri. Kemudian alasan pentingnya membangun mindset positif, itu mindset positif adalah satu hal yang penting karena itu membentuk rasa percaya diri, kemudian membuat lebih fokus, dan yang ketiga adalah itu merupakan kunci sukses. Terus yang bagian ketiga itu ada inovasi dan kreativitas. Ada dasar-dasar pemikiran kreatif. Untuk berpikir kreatif itu ada 4 ya. Yang pertama, kita harus menemukan gagasan atau ide
peluang dan inspirasi baru ketika kita ingin membuat suatu usaha. Kemudian daripada itu, kita mengubah masalah atau kesulitan dengan kegagalan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang, seperti itu. Jadi wirausaha pasti tentunya ada kegagalan, tapi itu tidak menutup semangat untuk selalu aktif, untuk selalu bisa untuk selalu bisa mencari hal-hal yang baik dan berguna, ya seperti itu. Yang ketiga ada menemukan solusi yang inovatif. Terus yang terakhir menemukan suatu kejadian yang belum pernah dialami. Jadi dalam artian seorang wirausahaan atau entrepreneurship itu mencari hal-hal baru, seperti itu kira-kira. Yang keempat, yang bagian B adalah kreativitas adalah kunci sukses dalam bisnis. Itu merupakan hal yang sangat penting juga ya, karena kreativitas itu merupakan kunci sukses dalam kita membangun suatu bisnis. Mulai dari kita harus berbisnis apa, memecahkan masalah apa dalam bisnis gitu. Dan yang berikutnya ada beberapa sumber yang dapat mendorong terjadinya inovasi, yaitu perbedaan antara GAP antara. Kedua ada penciptaan permintaan karena kecenderungan tren. Ini merupakan hal yang sering kita temui sekarang ini, karena ada permintaan itu cenderung hanya karena tren, hanya karena sesaat, seperti itu. Jadi kita sebagai seorang wirausahaan harus mengetahui hal-hal tersebut gitu. Yang ketiga adanya perubahan ekonomi, teknologi, sosial, dan lain-lain. Keempat, masalah yang belum terpecahkan dalam jangka yang waktu lama. Yang terakhir adalah inovasi yang ditunjukkan untuk mengganti inovasi produknya sendiri. Oke, yang keempat ada mengenal potensi diri. Ada di 7 sebagai potensi-potensi dari seorang wirausaha. Yang pertama, percaya diri. Kedua, berorientasi kepada tugas dan hasil. Ketiga, berani menantang risiko. Keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Kelima, itu mempunyai sikap orisinil. 6, berorientasi ke masa depan. Dan yang ketujuh adalah bersikap profesional. Oke, kita juga harus memiliki yang namanya seorang entrepreneurship, harus memiliki motivasi berprestasi, seperti itu. Oke, ini di skip aspek-aspek motivasi berprestasi, yaitu menurut Atkinson dalam Shukanji, motivasi berprestasi dapat tinggi atau rendah didasari pada 2 aspek, yaitu harapan untuk sukses atau berhasil dan juga ketakutan akan kegagalan. Kemudian dari hal tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa mindset atau cara pandang artinya sekumpulan kepercayaan yang mempengaruhi sikap seorang untuk berpikir dan menentukan perilaku, pandangan, sikap, dan masa depan seseorang ke depannya. Selain itu, mindset positif juga adalah bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri sendiri yang dimiliki. Itu yakin akan potensi yang kita miliki, itu adalah awal untuk membangun motivasi dalam hidup kita. Dan penting juga untuk selalu membangun mindset positif. Itu merupakan cara untuk menumbuhkan motivasi hidup itu. Jadi seorang entrepreneurship atau seorang wirausaha harus membangun mindset positif dalam dalam pribadi mereka, dalam hidup mereka itu. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih.